Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kami di video kali ini akan membahas tentang salah satu materi dari mata kuliah seminar akuntansi yang berjudul tentang pemahaman etika dan penilaian moral. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan sekelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Fadila Azmi Unifa. Yang kedua ada Mela Pertiwi. Yang ketiga ada Nai Fadila. Yang keempat ada Tisa Oktania. Dan yang kelima ada Sri Wahyuni. Di poin materi ini kami akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama ada teori-teori etika dan moral. Yang kedua ada teori akuntansi normatif dan positif. Yang ketiga ada teori Colbert. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang teori etika dan moral. Yang pertama ada pengertian etika. Pengertian etika itu sendiri adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang baik dan kewajiban moral. Sedangkan di Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada prinsip etika, yang kedua ada aturan etika, dan yang ketiga ada interpretasi aturan etika. Yang pertama tadi ada prinsip etika. Prinsip etika ini memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang kedua tadi, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Sedangkan aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengangkat anggota himpunan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, yang interpretasi aturan etika tadi, merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang fungsi etika. Fungsi etika ini sendiri ada 3. Yang pertama itu ada sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Yang kedua ada etika ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Yang ketiga orientasi etis. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Kemudian yang kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika. Itu ada 5 faktor. Yang pertama ada kebutuhan individu, yang kedua tidak ada pedoman, yang ketiga perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tak dikoreksi, yang keempat ada lingkungan yang tidak etis, yang kelima ada perilaku dan komunitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mela Pertiwi. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Fadila Azmi. Materi selanjutnya adalah sanksi pelanggaran etika. Sanksi pelanggaran etika sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama sanksi sosial adalah sanksi yang skalanya kecil dan dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Yang kedua adalah sanksi hukum, adalah sanksi yang skalanya besar dan dapat merugikan pihak lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis etika. Jenis-jenis etika terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama etika umum adalah etika yang berisi prinsip-prinsip serta moral dasar. Yang kedua adalah etika khusus atau etika terapan, adalah etika yang berlaku atau bersifat khusus. Selanjutnya adalah ada 3 prinsip dasar perilaku yang etis. Yang pertama adalah hindari pelanggaran etika yang terlihat remeh. Meskipun tidak besar sekalipun, suatu etika akan menyebabkan konsekuensi terhadap suatu profesi. Yang kedua adalah pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Di sini perlu diingat bahwa reputasi merupakan suatu hal yang penting untuk dipertahankan. Kita tidak hanya memusatkan perhatian pada reputasi jangka pendek saja, tetapi harus mempusatkan perhatian kepada reputasi jangka panjang. Yang ketiga adalah bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang teguh kepada perilaku etis. Mungkin akuntan akan menghadapi masalah karir jika berpegang teguh kepada etika. Namun perlu diingatkan sekali lagi bahwa reputasi jauh lebih penting untuk dipertahankan. Selanjutnya adalah Kode Etik Akuntan Indonesia terbagi memuat 8 prinsip, yaitu yang pertama tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota senantiasa menggunakan tanggung jawab moral serta profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus senantiasa bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota
untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif, semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Yang kedua adalah kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Satu ciri utama profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan sendiri memegang peran penting dalam masyarakat, di mana publik dari profesi akuntansi terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dan pihak-pihak lainnya yang bergantung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Yang ketiga adalah integritas. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan semua anggota untuk bersifat jujur, berterus terang, dan tidak mengorbankan rahasia para penerima jasa akuntan. Yang keempat adalah objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas sendiri adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan. Prinsip objektivitas yaitu mengharuskan anggota bersifat adil, tidak memihak, jujur secara intelektual dan tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Hal ini memiliki arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesionalnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Yang keenam adalah kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesionalnya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Selanjutnya yang ketujuh adalah perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, dan anggota lain. Selanjutnya yang terakhir adalah yang ke-8, standar teknis. Standar teknis adalah setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Selanjutnya yaitu teori akuntansi normatif dan positif. Tujuan dari teori akuntansi adalah menjelaskan dan meramalkan praktik akuntansi. Teori akuntansi adalah konsep, dalil, dan definisi yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antar variabel dengan variabel lainnya dalam struktur akuntansi yang dimaksud dengan menjelaskan dan meramalkan fenomena yang akan muncul. Godfrey membuat periodisasi akuntansi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pre-teori, yang kedua general scientific period, yang ketiga normative period, dan yang keempat specific scientific period. Kemudian, dalam literatur dikenal beberapa pendekatan dalam merumuskan teori akuntansi. Yang pertama yaitu pendekatan informal. Pendekatan informal dibagi ke dalam pendekatan non-teoritis. Pendekatan non-teoritis tersebut berupa pendekatan pragmatis dengan pendekatan otoriter. Pendekatan pragmatis terdiri dari penyusunan teori yang ditandai dengan penyesuaian terhadap praktik sesungguhnya yang bermanfaat untuk memberi saran solusi praktis. Sedangkan pendekatan otoriter dalam penyusunan teori akuntansi yang umumnya digunakan oleh organisasi profesi yang terdiri dari penyajian sejumlah praktik-praktik akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan otoriter. Dalam metode ini yang dirumuskan teori akuntansi adalah organisasi profesi yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengatur tentang praktek akuntansi. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis meliputi deduktif, induktif, sosiologis, etis, ekonomis, dan elektif. Teori akuntansi normatif. Teori akuntansi normatif berusaha untuk
membenarkan tentang apa saja yang harus dipraktekkan. Misalnya pernyataan yang menyebutkan bahwa laporan keuangan seharusnya didasarkan pada metode pengukuran aktiva tertentu. Menurut Nelson 1973, teori normatif hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktekkan tanpa menguji hasil hipotesis tersebut. Perumusan akuntansi normatif mencapai keemasan pada tahun 1950 dan 1960-an. Pada periode tersebut, teori normatif lebih berkonsentrasi pada penciptaan laba sesungguhnya dan pengambilan keputusan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang teografi Colbert. Yang pertama yaitu saya akan mempresentasikan tentang biografi Laurent Colbert. Laurent Colbert ini ia dibesarkan di Brownfield, New York. Ia bersekolah di Andover di Massachusetts, sekolah menengah atas swasta yang mahal dan menuntut kemampuan akademis tinggi. Setelah ia tamat dari sekolah menengah atas, ia tidak langsung melanjutkan ke perguruan tinggi, namun ia pergi membantu pemulangan orang-orang Israel dan bekerja sebagai insinyur tingkat 2 di pesawat angkut yang membawa pelarian dari Eropa melewati Inggris ke Israel. Pada tahun 1948, Colbert masuk ke Universitas Chicago, di mana ia lulus tes penerimaan dengan angka yang sangat tinggi, sehingga ia dapat memperoleh gelar sarjana mudanya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya yaitu pengertian perkembangan modal. Pengertian perkembangan modal itu menurut Reni Akbar Hawadi dan Holden dan Richard, pendapatan modal adalah suatu kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan dibandingkan dengan tindakan-tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Selanjutnya yaitu perkembangan modal menurut Santrok. Perkembangan modal adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan atau konvensi mengenai apa yang seharusnya kita lakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan modal adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Selanjutnya yaitu perkembangan moral menurut Laurent Colbert. Colbert mengemukakan teori perkembangan moral berdasarkan Piaget, yaitu dengan pendekatan organismik atau melalui tahap-tahap perkembangan yang memiliki urutan pasti dan berlaku secara universal. Selain itu, Colbert juga menyelidiki struktur proses berpikiran yang mendasari perilaku moral atau moral behavior. Tahap-tahap perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan oleh Laurent Colbert. Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai 6 tahapan. 6 tahapan perkembangan yang dapat diidentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti Piaget, yang menyatakan bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahap-tahap konstruktif. Colbert memperluas pandangan berdasarkan ini dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangan berlanjut. Selama kehidupan, walaupun ada dialog yang mempertanyakan implikasi filosofi dari penelitiannya, Colbert menggunakan cerita-cerita tentang dilema moral dalam penelitiannya, dan ia tertarik pada bagaimana orang menjustifikasi tindak-tindakan mereka bila mereka berada dalam persoalan moral yang sama. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif umum. Penalaran moral yang tinggi atau advance, penalaran yang dalam mengenai hukum moral
dan nilai-nilai luhur seperti kesetaraan, keadilan, hak-hak asasi manusia, memerlukan refleksi yang mendalam mengenai ide-ide abstrak. Dengan demikian, dalam batas tertentu, perkembangan moral bergantung pada perkembangan kognitif. Itu menurut Colbert. Selanjutnya yaitu ada penggunaan rasio dan rasional. Anak-anak yang lebih cenderung memperoleh manfaat dalam perkembangan moral ketika mereka memikirkan kerugian fisik dan emosional yang timbul akibat perilaku-perilaku tertentu terhadap orang lain. Menjelaskan kepada anak-anak alasan perilaku tentang tidak dapat diterima dengan fokus pada perspektif orang lain dikenakan sebagai induktor atau inducation. Itu menurut Hoffman. Sedangkan yang selanjutnya isu dan dilema moral. Dalam teorinya mengenai perkembangan moral, Colbert menyatakan bahwa anak-anak berkembang secara moral ketika mereka menghadapi suatu dilema moral yang tidak dapat ditangani secara memadai dengan menggunakan tingkat penalaran moralnya saat itu. Dengan kata lain, ketika anak menghadapi situasi yang menimbulkan disequilibrium. Upaya untuk membantu anak-anak yang menghadapi dilema semacam itu, Colbert menyarankan agar guru menawarkan penalaran moral suatu tahap di atas tahap yang dimiliki anak saat itu. Colbert percaya bahwa dilema moral dapat digunakan untuk memajukan tingkat penalaran anak, tetapi hanya setahap demi setahap. Dia berteori bahwa cara anak melangkah dari suatu tahap ke tahap berikutnya adalah berinteraksi dengan orang lain yang penalaran berada satu atau paling tinggi 2 tahap di atas tahap mereka. Selanjutnya yaitu perasaan diri. Anak-anak lebih cenderung terlibat dalam perilaku moral ketika mereka berpikir bahwa sesungguhnya mampu menolong orang lain. Dengan kata lain, mereka memiliki pemahaman diri yang tinggi mengenai kemampuan mereka membuat suatu perbedaan. Selanjutnya yaitu kritik terhadap teori Colbert. Salah satu keterbatasan karya Colbert ialah bahwa hal itu kebanyakan melibatkan anak laki-laki. Riset tentang penalaran moral anak perempuan menemukan pola yang agak berbeda dari pola yang disodorkan Colbert. Apabila penalaran moral anak laki-laki terutama berkisar seputar masalah keadilan, anak perempuan lebih tertarik dengan masalah kepedulian dan tanggung jawab terhadap orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.